kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Sinta Novita. Nama saya Nabila Geni Sudodo. Nama saya Muhammad Tafatir Romawi. Nama saya Azwan Dapdi Sukma. Nama saya Audi Aulia. Nama saya Ihwan Nugraha. Di sini kami kelompok 5, tema kami yaitu dampak penjajahan terhadap mobilitas perempuan dan tenaga kerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihwan Nugraha Absa 15. Saya dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah informasi. Jungu Ianfu atau Convert Woman merupakan perempuan korban perbudakan seks tentara Nippon pada masa Perang Dunia Kedua. Nah, asal kata Ianfu yaitu pembantu atau juga bisa sebagai pengikut, tentara, penghibur, tenang atau senang, dan perempuan. Sebelum Ianfu, ada istilah lain untuk menyebut wanita penghibur di Jepang, yakni Kara Yukisan. Nah, Kara Yukisan ini biasanya menjadi mucikari dan membantu dalam pengelolaan rumah bordil. Akan tetapi, Ianfu memiliki kedudukan yang lebih rendah, yaitu mereka harus melayani tentara mulai kelas bawah sampai kelas atas. Perempuan-perempuan Ianfu ini tidak memiliki hak dalam memilih orang yang akan mereka layani. Buat dia. Halo, assalamualaikum. Dengan Kareni ya? Iya. Nah, teman-teman, ini narasumber kita nih, Kareni. Halo semua, perkenalkan nama saya Reni, umur saya 25 tahun. Oke, di sini aku mau tanya-tanya nih, boleh nggak? Boleh dong. Oke, Mau nanya apa? aku mau nanya, gimana sih keadaan Indonesia pada saat penjajahan Jepang terhadap perempuan, mobilitas perempuan dan tenaga kerja? Sebenarnya ini cerita turun-temurun dari keluarga saya. Yang mengalami ini dulu nenek saya. Kalau boleh tanya nih, maaf ya kalau menyinggung, nenek kakak masih ada? Nenek saya udah meninggal dari tahun 2010. Tapi untungnya nenek saya suka banget cerita ke anak-anaknya sambil ngumpul di ruang tamu. Itu kata mama saya dulu. Oke, kita langsung masuk ke topiknya aja ya. Oke. Gimana awal ceritanya kakak? Nenek saya mengalami itu pada umur 14 tahun. Oh, 14 tahun, berarti masih muda banget ya kak? Iya. Lalu, apa yang dilakukan tentara Jepang kepada nenek kakak? Pada saat itu nenek lagi main sama teman-temannya bertiga. Ya. Tiba-tiba aja datang tentara Jepang. Tentara Jepang itu mukanya pada serem-serem banget. Itu dia kayak lagi Kayak main di menerkam halaman nenek. gitu kak? Hah? Dia lagi main di halaman gitu? Iya, tiba-tiba aja datang tentara Jepang itu langsung mau ngebawa nenek sama teman-temannya. Terus jadinya teman-teman nenek itu dibawa kemana kak? Nenek semua sama teman-temannya digendong, dibawa, semuanya pada nangis teriak-teriak. Tapi nggak ada tetangga yang mau nolongin. Tetangga cuma berani ngintip-ngintip aja dari jendela. Sampai akhirnya nenek mencoba gigit tangan tentara itu, tapi tetap aja nggak bisa. Terus semua yang diculik itu dikumpulin di dalam laju. Oh, ngeri banget, untung banget kita nggak hidup di zaman itu. Terus, nenek itu sampai meninggalnya berarti punya trauma yang berat ya kak? Terhadap penjajahan itu. Iya. Kalau nggak salah kata nenek saya di sana udah ada sekitar 20 orang remaja yang udah diikat di dalam laju. Iya. Itu isinya remaja semua gitu atau gimana? Oh. Ya campur sih, perempuan yang pasti perempuan semua. Nenek udah meraung-raung nangis melihat itu semua kejadian itu. Tapi karena jahatnya tentara Jepang itu, nenek malah dicambuk sampai berbekas-bekas sampai tua. Ya Allah. Sampai jelas bekasannya. Berarti pas nenek meninggal kakak lihat dong pas mandiin ada bekasnya. Iya. Sedih banget. Terus pas kejadian itu nenek nggak sempat mencoba untuk kabur gitu kak dari Jepang itu? Coba, nenek sama teman-teman udah coba. Nenek coba kabur sama teman-temannya pelan-pelan, tapi tetap aja ketahuan karena penjagaannya sangat ketat di sana. Ya pasti sih. Nenek sampai Apalagi tentara, pasti mereka punya kawanan yang banyak.
Pasti mereka bakal ketat sih menurut aku. Nenek sampai kurus kering di situ. Dan ya tahu sendiri, di sana perempuan-perempuan di sana digilir sama tentara Jepang itu. Ya Allah, digilir. Berarti anak-anak Iya. remaja itu digilir semuanya sama tentara Jepang itu. Iya. Sampai akhirnya giliran nenek menangis meraung-raung di sana. Nenek ngamuk-ngamuk dan nendang kemaluan tentara itu. Nggak tahu keberanian dari mana sampai nenek bisa berani nendang tentara itu. Terus pas ditendang, Ya, tapi respon tentara itu gimana Kak? Pasti bakal ngamuk banget itu. pastilah nenek dijambak, dicambuk sampai berdarah-darah. Tapi untung aja karena itu nenek akhirnya nggak jadi dipakai sama tentara itu karena kesel. Jadi ya dilepas aja. Alhamdulillah. Tapi sebagai ganjarannya Tapi nenek nggak boleh makan sehari semalam. oh, karena mereka mungkin udah kesel nih ngeliat di cewek nih, jadi disiksanya nggak dikasih makan. Tapi abis dia kan dia nggak dipakai, tapi suatu saat dipakai nggak itu nenek itu? Iya. Tapi nenek ya gitu. Untungnya kita nggak hidup masa itu. Hmm. Terus aku mau nanya, Oh iya. kalau di sana Apa? ada dokter-dokternya gitu nggak sih ngecek keadaan cewek-cewek kan tuh sering dipakai? Apa dia kayak ada yang buat ngeceknya? Iya ada. Di situ ada dokter yang ngecek wanita-wanita yang diiket-iket di situ. Di Jepang keren ya dia make tapi dia nyediain dokter gitu. Iya kan dia juga nggak mau kena penyakit kan. Kalau misalkan dicek ada yang udah kena penyakit atau apa, ya langsung aja dibuang sama tentara itu. Terus kelanjutan nenek gimana Kak? Akhirnya sampai itu nenek udah trauma banget kan. Terus nenek Nenek coba sempat kabur. cerita. Iya, Hmm. tuh nenek sempat cerita, tapi nenek malu ngomongnya, katanya nenek pernah dipakai. Cerita ke sekali. orang tuanya atau ke tetangganya gitu. Terus apa? Akhirnya pas malam-malam nenek mencoba melarikan diri pelan-pelan. Oh dia mencoba Lewat. mencoba dari Jepang itu, tapi bisa nggak Kak? Ya bisa, tapi ya emang medannya berat banget, harus manjat-manjat sampai pagarnya itu banyak kawatnya sampai lecet-lecet berdarah-darah nenek. Tapi akhirnya bisa lolos. Bisa lolos, alhamdulillah. Terus kelanjutannya nenek udah sampai rumah apa gimana? Terus pas udah lewat pagar, nenek bingung, nenek nggak punya uang, nggak tahu jalan pulang. Tapi untung aja, alhamdulillahnya nenek ketemu seorang delman, bapak-bapak. Nenek minta tolong kan. Dianterin ke rumahnya. Alhamdulillah. Iya, nenek, bapak itu mau nolongin nenek Alhamdulillah. sampai di rumah. Sampai di rumah, nenek langsung dipeluk sama papa. Kalau nenek nggak ditolongin, mungkin nenek nggak bakal bisa ketemu sama mama dulu ya. Iya, Oke, iya. jadi yang kakak tahu segitu aja. Oke, makasih banyak Iya, segitu aja sih. Makasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk sharing pengalaman nenek yang dulu yang bisa dibilang itu cerita yang kurang enak. Sebenarnya di sejarah itu cerita itu diumpet-umpetin karena itu disebut sebagai aib oleh Indonesia karena Indonesia perempuannya dipakai sama tentara Jepang. Iya. Oke, terima kasih ya Kak atas informasinya. Iya, Iya. sama-sama Sinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini saya akan membacakan heuristik perbandingan. Nah, era pendudukan Jepang, golongan perempuan dimobilisasi atau diwadahi dalam organisasi Fujinkai. Di organisasi ini, perempuan diajak untuk bergerak dan berorganisasi di bawah pengawasan ketat Jepang. Para perempuan Fujinkai diharapkan bisa membantu Jepang untuk mengarahkan massa, memberikan pengajaran kewanitaan, dan memberi solusi atas persoalan sehari-hari yang terjadi di tengah masyarakat ketika terjadi kelaparan. Ibu-ibu Fujinkai akan memperkenalkan panganan alternatif yang disebut bubur perjuangan, juga bubur Asia Timur Raya. Fujinkai jadi organisasi yang mempertemukan perempuan Indonesia dari berbagai kelas sosial sehingga jangkauan komunikasi
dan pergerakan perempuan di era itu makin luas meski diberi ruang gerak. Enggak sedikit juga perempuan Indonesia yang jadi korban kekejaman tentara Jepang. Banyak diantaranya dijadikan junglanfu. Beberapa perempuan diambil paksa atau diculik dari keluarganya di desa untuk dibawa oleh para tentara Jepang. Fenomena junglanfu tak hanya terjadi di Indonesia, di negara-negara jajahan Jepang seperti di Korea dan Tiongkok. Misalnya, kaum perempuan mengalami nasib yang sangat tragis dan menyedihkan. Pasca perang usai, para korban junglanfu juga enggak bisa bebas bersuara meminta keadilan karena trauma dan rasa malu mereka. Di awal pun Jepang enggak lantas mengakui dosa dan perilaku kejam mereka, sampai ada junglanfu yang menuntut permintaan maaf hingga ganti rugi. Selain junglanfu, pada era pendudukan Jepang dikenal derita para romusa atau para prajurit pekerja sebagai romusa sukarela bergabung dengan karena tergolong propaganda Jepang. Sedangkan sebagian lagi memang dipaksa dan enggak punya kuasa untuk menolak. Para romusa ada yang bekerja di daerah sendiri, tapi ada juga yang dikirim ke negara lain untuk bekerja seperti misal ke Thailand dan Burma untuk membangun rel kereta api. Nah, sekian dari saya. Makasih. Berikutnya saya akan memberi kritik, yaitu yang berupa saran. Saran saya adalah ketika membahas topik yang sensitif seperti ini, penting untuk memberikan perhatian dan empati yang cukup. Juga memperhatikan sensitivitas narasumber dan pendengar, karena cerita seperti ini bisa memicu trauma atau emosi yang kuat. Selain itu, dalam situasi seperti ini bisa berguna untuk menambahkan informasi tentang upaya pemulihan atau cara-cara untuk mengatasi trauma sejarah yang masih terasa hingga saat ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Novita, absen 33. Di sini saya akan melakukan penafsiran tentang tema yang tadi. Nah, selain mengalami penderitaan karena dikucilkan, para mantan Jugun Ianfu juga harus merasakan penderitaan lain yang dimana negara tidak ada untuk membantu. Jugun Ianfu dianggap sebagai aib negara yang tidak baik untuk diungkit lagi keberadaannya. Mengungkapkan sejarah bukanlah membuka luka lama atau membuka aib. Dengan mengungkapkan dan mempelajari sejarah, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Sekian dari penafsiran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Gini Sudodo. Saya akan melakukan penafsiran. Memahami penafsiran sejarah ini penting untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran perempuan dan dampak kolonialisme dan perjuangan untuk keadilan dan kesetaraan di masa kini dan masa depan. Halo, nama saya Azwan Dabdi Sukma. Saya akan menjelaskan penafsiran. Halo. Halo. Penafsirannya itu bahwa dalam zaman penjajahan Jepang terhadap mobilisasi perempuan, para perempuan dijumpai oleh tentara Jepang yang mengalami perbuatan keji yang melakukan perkumpulan di Lajo. Mereka dijangkau ketika mereka beraktivitas bersama teman-teman mereka, dan para perempuan yang tidak dapat dijumpai akan mengalami kegijangan dan kesakitan serta ketakutan kali yang mengakibatkan mereka mengalami traumatik. Sebagian besar para perempuan yang dijumpai akan dibuang dengan begitu saja, dan yang bikin nenek-nenek trauma yaitu sempat dipakai beberapa pemberontakannya untuk mengalahkan mereka. Ya. Nama saya Muhammad Tafatir Romawi dan saya akan membacakan penafsiran ini. Penafsiran ini adalah sebuah cerita yang menggambarkan kekejaman dan penderitaan yang dialami oleh banyak perempuan Indonesia selama masa penjajahan Jepang. Saran saya adalah ketika membahas topik yang sensitif seperti ini, penting untuk memberikan perhatian dan empati yang cukup. Juga memperhatikan sensitivitas narasumber dan pendengar, karena cerita seperti ini bisa memicu trauma atau emosi yang kuat. Selama itu,
Dalam situasi seperti ini bisa berguna untuk menambahkan informasi tentang upaya pemulihan atau cara-cara untuk mengatasi trauma sejarah yang masih terasa hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberikan kesimpulan dari materi tersebut. Kesimpulan dalam peperangan, posisi perempuan memang selalu menjadi korban dan tidak terhindarkan dari pengalaman buruk yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikis. Sekian kesimpulan yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.